Hai guys, kali ini gue mau bahas soal kekerasan dalam hubungan ya, yang terjadi di dalam hubungan toxic narsisistis. Ya, kekerasan dalam hubungan. Kekerasan itu kan macam-macam ya, ada kekerasan verbal, mental, psikis ya, emosional, seksual, ekonomi, kekerasan finansial ya. Terus juga macam-macam lah, ada sekitar 9 kalau nggak salah. Organisasional, apa ya, banyak deh, ada 9 pokoknya. Nah, kekerasan dalam hubungan nih fokusnya gue. Oke, gue lebih enak ngambil contoh kasus ya, yang gue tahu dari orang-orang terdekat gue. Kekerasan dalam hubungan, katakanlah hubungannya dengan pasangan, atau dengan sahabat, atau dengan teman, musuh ya kan, kalau ada yang gak suka sama kita, dan lain-lain. Kekerasan ini terjadinya biasanya ada satu pihak yang jadi pelaku kekerasan, ada satu lagi pihak yang menjadi korban kekerasan. Cuman lihat dulu kasusnya bagaimana. Apakah salah satu sengaja memancing reaksi amarah, reaksi negatif dari orang lain, atau amarah orang lain, atau emosi negatif dari orang lain itu, atau memang terjadi dengan secara alamiah bahwa satu melakukan kekerasan, satu lagi menerima kekerasan, ya, atau diperlakukan dengan keras. Nah, katakanlah di sekolah ya, kekerasan dalam hubungan atau dalam hubungan pacaran lah katakan. Hubungan pacaran ini kayak ada satu contoh, teman lama gue cerita. Gue bukannya bongkar aib ya, cuman pola. Kita belajar soal pola. Kalau misalnya yang gue tahu ya, ada cewek dan cowok nih, teman gue cewek, yang kan pacarnya cowok ya. Mereka tuh kayak mereka udah lama nih pacaran gitu kan. Terus tapi ketika ada konflik ya kan, ketika ada masalah, mungkin emang tipenya mereka agak kurang cocok ya. Walaupun memang akur-akur aja dari luar gitu kan, tapi ternyata ketika ada masalah meledak lah ini. Si cowoknya, jadi waktu itu mereka pernah makan bareng di restoran. Terus karena teman gue ini mungkin bukan tipe yang setia banget, yang dia nurutin kata-kata pacarnya gitu, bukan yang bucin gitu kan. Dia tipe yang pengen bergaul sama siapapun. Jadi nggak mau membatasi diri lah. Teman cewek, teman cowok diajak ngobrol, ya udah gitu. Masalahnya si cowoknya cemburuan. Cowoknya belum dewasa, posesif, pemarah ya kan. Sampai pada suatu saat dia gertak temen gue ini gitu kan. Dia kayak ngancem gitu kan, karena mungkin udah terlanjur gimana ya, ceweknya udah si teman gue ini udah kayak bebas banget gitu kan hubungannya sama orang lain. Maksudnya bebasnya tuh bebas komunikasi banget. Sementara si cowoknya ini kayak ngekep si teman gue ini gitu kan, secara mental ya. Lo jangan ngobrol sama yang lain, lo tuh gini gitu kan. Banyak aturannya lah, banyak aturan, banyak larangan, banyak kayak lo tuh harus sama gue aja kemana-mana gitu kan, nanti gue antar jemput. Katakanlah seperti itu. Nggak seperti itu sih kasus aslinya, mungkin nggak seperti itu, karena teman gue cuma cerita hal yang penting. Ketika mereka lagi berantem nih, si cowoknya, mereka lagi makan di restoran, ya gitulah ya, mungkin ngobrol sebentar, terus tiba-tiba si cowoknya gebrak meja. Orang pada ngeliatin dong, temen gue tuh kaget kan, ini bener-bener shocknya dia tuh gue ke bawah loh. Gue ke bawah shock, masa sih gitu kan. Gue tanya temen gue, nggak mungkin tuh dia anaknya baik kok gitu kan. Iya, dia tuh kalau marah kayak gitu, kata teman gue. Terus akhirnya, wah itu udah nggak bagus tuh. Gue bilang dari masa pacaran aja dia udah gebrak meja. Jangan heran kalau lo nikah nanti sama dia, lo bakal entah gimana. Mungkin lo udah abis diapain kali gitu kan. Gue nggak berharap itu terjadi ya, cuman biasanya itu yang akan terjadi. Ada pola-pola seperti itu.
Nah, lu siap nggak gitu kan kalau misalnya lo harus menghadapi hal-hal kayak gitu kan. Terus dia mikir gitu. Terus akhirnya nggak lama kemudian mereka putus. Untungnya temen gue yang karena orangnya easy going banget ya, supel sama orang. Jadi dia tuh dapet lah pacar baru gitu kan. Cepet banget dapetnya, emang anaknya ini banget. Banyak yang suka juga gitu kan. Terus udah jadian lah mereka, nggak lama sih, nggak setahun 2 tahun, nggak berapa bulan gitu. Terus putus sama pacarnya. Terus cowoknya minta balik lagi si mantannya gitu kan. Terus ada kejadian lagi sama, hampir sama, pokoknya kasar, tetap kasar gitu. Udah apa ya namanya? Nah ini hubungan toksik ini seperti itu gitu. Jadi kayak tarik ulur kayak gimana ya? Tidak ada rasa hormat sama pasangan satu sama lain ya. Yang satu emang nggak loyal plek, yang satu lagi juga terlalu ngekang gitu kan. Nah ini yang memang udah jadi ciri khas hubungan toksik ya, dan akhirnya terjadi kekerasan dalam hubungan. Intinya adalah kalau terjadi kekerasan verbal atau kekerasan kayak gebrak meja, itu kan kekerasan fisik juga termasuk ya, walaupun nggak langsung ke badan kita atau ke badan teman kita atau siapapun yang mengalami hal itu. Nah, tapi tetap itu kekerasan. Itu apa ya, tujuannya untuk menakut-nakuti, mengancam supaya si lawan bicara ini segen sama dia, takut sama dia, dan tidak melakukan kesalahan yang sama ke dia gitu kan, ke si penggebrak meja ini, ke si pelaku kekerasan gitu. Jadi saran gue sih kalau misalnya udah 1 kali terjadi ya, seperti yang gue tulis di blog gue, 1 kali terjadi kekerasan di dalam hubungan, tinggalin, bilang sebelum lo pamitnya baik-baik lah, lo bilang ke dia dan ke keluarganya ya kan, kalau udah kenal sama keluarganya, bilang saya minta maaf tidak bisa melanjutkan hubungan ini ya kan, karena setiap ada konflik kita pasti menggunakan kekerasan satu sama lain, entah saya kekerasan verbal ke pasangan saya atau pasangan saya suka melakukan kekerasan fisik ke saya dan lain-lain ya. Saya mungkin nggak cocok sama dia karena begini-gini, mungkin saya pengennya lebih bebas, dia pengennya lebih saya tuh ngikutin dia gitu kan, ngikutin maunya dia. Jelasin aja kayak gitu. Terus jadi keluarganya juga tahu ya kan, keluarganya tahu apa yang terjadi, supaya mereka juga kalau mereka orangnya dewasa ya, mereka akan ngelindungin gitu, atau mereka tahu oh ya udah ini masalah anak gue gitu kan, kalau orang tuanya dengar masalah anak gue, kalau ada masalah kemudian ya di hubungan berikutnya ya orang tua keluarga udah tahu oh ini karakternya anak ini seperti ini gitu kan. Dan bisa dibilangin kalau orang tuanya inisiatifnya besar, bisa bilang ke anaknya, kamu tuh perlakukan pasangan kamu dengan baik gitu kan, dengan hormat, dengan penuh kasih sayang, bukan kalau apa-apa tuh kamu bawaannya marah gitu kan, gebrak meja, mempermalukan dia di depan orang lain gitu kan, di depan orang banyak, di tempat umum gitu kan, terus mengintimidasi segala macam. Nah itulah karena apa, kalau terjadi kekerasan dalam hubungan ini, satu ada masalah sama komunikasinya ya, yang satu persepsinya A, yang satu lagi persepsinya B ya kan, yang satu tipenya A, yang satu tipenya B ya. Mungkin mereka ada kesamaan di beberapa poin ya, kepribadiannya sama, mirip-mirip gitu, tapi ternyata satu pengen bebas, satu inginnya ngekang ya, ngatur, ngekang, kontrol gitu kan, mengendalikan gitu. Kan solusinya apa? Solusinya itu ada di tengah-tengah. Kalau memang pengen punya hubungan ya kan, kedua belah pihak ini harus sama-sama sadar bahwa hubungannya harus setara. Hubungannya itu harus sama-sama saling menghormati, saling membutuhkan, tapi versi yang sehat ya, bukan saling membutuhkan ini kayak bos, kayak atasan sama bawahan, atau kayak katakanlah kayak sama pembantu atau apa gitu. Enggak, pasangan kalian itu adalah orang yang itu ibaratnya itu mitra kalau di ini ya, klien gitu di perusahaan. Ibaratnya tuh itu sejajar. Jadi kalau nggak ada klien, ya lo nggak bisa jualan barang lo gitu kan. Kalau klien juga nggak ada penjualnya nih, katakan,
lo mau beli apaan, nggak ada barang yang bisa lo beli gitu. Nah itu, jadi sama seperti hubungan, kita harus bisa menganggap semua orang itu sama kayak kita, sederajat. Walaupun dia mungkin beda latar belakang ekonominya, pendidikannya, segala macam, beda gitu kan. Beda banget. Tapi semua orang punya hak untuk dihormati dan dihargai pendapatnya, perasaannya, dan pemikirannya. Itu kemampuan itu tuh itu harus berdasarkan intuisi dan empati tadi yang udah gue jelasin di video-video sebelumnya ya. Jadi kekerasan dalam hubungan ini baru bisa dicegah kalau kita punya pola pikir seperti itu. Sama-sama saling menghargai. Kalau kedua belah pihak sudah saling menghargai, biasanya nggak akan ada kekerasan. Yang ada hanya komunikasi, diskusi. Gue salahnya di mana, tolong kasih tahu. Lo maunya seperti apa gitu kan. Tapi ada batasan juga, batasan sehat lagi, balik lagi tuh. Sejauh mana gue setuju sama pendapat lo dan solusi lo, dan sejauh mana lo setuju sama pendapat gue dan solusi gue gitu. Tidak ada kewajiban untuk lo ngikutin apa yang gue mau, begitu pula sebaliknya gitu. Jadi lo harus berani ngomong. Kalau orang atau pasangan lo itu sayang sama lo, menghormati lo, punya empati yang bagus, dia akan dengerin lo, dia akan kayak ngasih opsi-opsi lain lah. Nih gimana nih kalau kayak gini, lo setuju nggak? Jadi dia minta pendapat lo, bukan dia memaksakan pendapat lo. Misalnya katakanlah lo bukan tipe yang setia banget gitu ya, maksudnya lo punya teman yang udah supel, lo tuh supel banget gitu. Lo bilang sama dia, gue pengen punya waktu ketemu sama lo, mungkin lo ini aja ya, gue berangkat sendiri, pulangnya gue bareng lo gitu kan, gini-gini, lo jemput gue. Terus nanti kita ngobrol, tapi nggak setiap minggu gue sama lo kencan di luar gitu ya. Gue pengen ada waktu untuk gue ngobrol sama teman-teman gue, teman sekolah, teman kuliah, segala macam gitu. Teman tetangga gitu kan. Itu. Jadi lo harus nentuin batasan. Nggak bisa lo ngerasa percaya aja sama dia. Lo menyerahkan dia untuk mengatur hidup lo. Nggak bisa kayak gitu.